Mau bilang tidak, diundang aja belum. Jawabnya apa? Gitu. Betul nggak? Penggodokan formasi Menteri Kabinet Merah Putih atau KMP ternyata sudah digodok sejak hari pemungutan suara mengunggulkan paslon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Setiap partai pendukung bahkan yang baru bergabung setelah menjadi lawan di musim Pilpres diminta menyetorkan kader terbaiknya untuk menjadi calon menteri atau mendapat tawaran langsung dari pihak Prabowo Gibran. Nyatanya tidak semua bersedia menjadi menteri. Ada sederet tokoh yang menolak hingga fenomena langka berupa penolakan dari satu partai meski mengaku tetap berkomitmen berada di barisan pemerintahan. Bagaimana pula dengan nasib sang mantan calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo? Apakah keduanya juga menolak bergabung di barisan KMP? Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Jojo Hadikusumo mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya Prabowo Subianto dan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka. Namun dia menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Sejak masa penggodokan nomine para menteri mendatang, adik kandung Prabowo itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjadi menteri. Hasim kala itu mengatakan masih ada lowongan satu kursi menteri, namun ia berprinsip tidak akan mengambilnya. Sembari berkelakar, Hasim mengatakan jabatan yang akan dia pegang sangat terhormat di pemerintahan mendatang. Dia mengaku akan bertugas menyampaikan pesan dan berkorespondensi di dalam proses birokrasi yang kerap macet. Menurutnya, jabatannya sebagai tukang pos saat ini merupakan hal paling terhormat. Ia bahkan menyebut dirinya tukang pos paling tertinggi di Indonesia. Ketua Satgas Perumahan Tim Transisi Prabowo Gibran itu pun menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan komersial dalam pemerintahan yang akan datang. Meski mengklaim tak akan memegang jabatan menteri dan memiliki kepentingan komersial. Saat ini bos Arsari Group itu terlibat sebagai pengusaha dalam sejumlah proyek pemerintahan mendatang. Salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hasim tercatat memiliki hak pengelolaan hutan atau HPH di Kalimantan Timur atas nama PT ITCI Kartika Utama. Ini adalah perusahaan pengolahan kayu yang merupakan bagian dari Arsari Group, kelompok usaha milik Hasim. Sebagai seorang pembawa pesan, ayah dari Rahayu Saraswati ini tampaknya mulai memainkan perannya ketika membocorkan salah satu kebijakan Presiden Prabowo. Prabowo disebutnya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih setelah 6 bulan. Saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, Maret sampai April tahun depan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi, ujar Hasim. Sejak Mei 2024, salah satu orang kepercayaan Jokowi ini sudah menegaskan menolak tawaran untuk kembali bergabung sebagai menteri dalam pemerintahan mendatang. Sebelumnya, Luhut memang telah menyatakan niatnya untuk pensiun sebagai menteri. Salah satu pertimbangannya adalah sang istri keberatan jika Luhut kembali menjabat sebagai menteri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era Presiden Jokowi ini mengatakan meski ogah jadi menteri, Luhut mengatakan dirinya akan selalu siap membantu Prabowo sesuai dengan permintaan presiden terpilih tersebut, namun mungkin hanya sebagai penasehat. Keinginan pria 77 tahun ini pun dikabulkan presiden. Meski menolak jadi menteri, Luhut terlihat di barisan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Luhut yang mengenakan jas lengkap beserta peci berada di barisan paling depan. Bukan sebagai menteri apalagi wakil menteri, Prabowo Subianto melantik Luhut menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional tidak terlepas dari peran strategisnya sebagai Menko Marves di era kepemimpinan Presiden Jokowi sebelumnya. Mantan Asopz dan Jen Kopassus ini menegaskan peran barunya di Kabinet Merah Putih, tidak hanya sebagai jabatan semata, melainkan juga sebagai panggilan negara. Lebih lanjut, Luhut juga mengungkap hal yang melatari lahirnya lembaga tersebut di Kabinet Pemerintahan Prabowo. Presiden Prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional. Lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terangnya, selain itu alasan ia bersedia bergabung adalah karena sudah mendapat izin dari istri Devi Simatupang untuk kembali bekerja. Hovifah Indar Parawansa adalah salah satu politisi wanita yang pertama kali dihubungi pihak Prabowo Gibran.
Mantan Gubernur Jawa Timur itu sedianya diminta mengisi Kabinet Merah Putih mendatang, namun ia tegas menolak. Menteri Sosial periode pertama Presiden Jokowi itu memilih kembali maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada serentak 2024. Hovifah mengaku ingin kembali menjadi gubernur untuk membuat Jawa Timur lebih maju dan lebih hebat. Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019 ini ingin membibit kualitas SDM Jawa Timur lebih program Sekolah Taruna yang dijalankannya saat menjabat sebagai gubernur. Ia menjelaskan Sekolah Taruna bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian RI. Pada Pilgub 2024 ini, Hovifah kembali berduet dengan wakilnya Emil Dardak. Elektabilitas calon gubernur Jawa Timur mendatang bisa terlihat pada hasil survei lembaga Poltreking yang diadakan di bulan Oktober 2024. Survei tersebut menempatkan elektabilitas paslon nomor urut 2 Hovifah Indar Prawansa Emil Elestianto Dardak unggul jauh atas paslon lainnya. Keduanya beroleh persentase hingga 67,5%, disusul paslon nomor urut 3 Tri Risma Harini Gus Hans di angka 24,6%. Adapun elektabilitas paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim hanya berada di angka 2,8%. Partai pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar pada Pilpres 2024 lalu ini memang mengalihkan dukungannya kembali ke pemerintahan mendatang pasca kemenangan Prabowo Gibran. Namun anehnya Partai Nasdem memutuskan untuk tidak ikut masuk KMP dan memilih untuk memberi masukan dan pemikiran di luar kabinet. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa menegaskan, meski tak ada representasi menteri, partainya konsisten mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dia menegaskan partainya akan mendukung apapun kebijakan, program, dan keputusan pemerintahan Prabowo Gibran. Sekalipun partainya tidak mengirimkan kadernya dalam kabinet Prabowo. Sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya tidak mengambil jatah kursi menteri pada kabinet Merah Putih karena tidak ingin menjadi pragmatis demi kepentingan pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berulang kali Nasdem ingin mengedepankan politik gagasan daripada pragmatisme agar bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi, katakanlah, proses pendidikan itu sendiri, kata pengusaha media tersebut. Dia menuturkan saat-saat seperti ini merupakan momentum terbaik yang harus dimanfaatkan Partai Nasdem untuk memberikan pembelajaran kepada publik mengenai moral dan proses pendidikan politik, yakni politik tanpa mahar. Persepsi publik terhadap institusi politik selama ini tidak lebih dari sekedar mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi idealisme dan kejujuran. Hal itulah yang ingin dibantah Partai Nasdem. Di sisi lain, mantan politisi Partai Golkar ini mengungkapkan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto sudah memberikan jatah menteri untuk Partai Nasdem. Namun Surya Paloh menolak tawaran tersebut. Saat disinggung soal jumlah menteri yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto, Surya Paloh tidak mengetahuinya. Surya Paloh menekankan bahwa urusan menteri merupakan hak prerogatif kepala negara. Namun keputusan tak mengirimkan kadernya menjadi menteri memunculkan pertanyaan, apakah sikap parpol yang dipimpin Surya Paloh itu kecewa dengan pembagian jatah kursi menteri atau memilih menyelamatkan demokrasi? Menurut pengamat politik dari Citra Institute F. Riza, sikap Nasdem tersebut cenderung dipersepsikan sebagai bentuk kekecewaan. Jika diperhatikan dalam konteks yang lebih luas lagi, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang atau Unpam ini tak memungkiri adanya upaya dari Nasdem untuk menjadi penyeimbang dalam proses demokrasi. Mantan calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo juga sebelumnya pernah menolak tegas untuk duduk sebagai menteri pada pemerintahan Prabowo Gibran. Itu sudah saya jawab berkali-kali, bedakan antara sikap politik dan penghormatan pada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik saya di luar, kata Ganjar pada April lalu. Namun Wapres Gibran Rakabuming Raka saat itu malah bertanya-tanya siapa yang menawari Ganjar Pranowo. Yang menawari siapa? Siapa yang menawarkan? Kata Gibran. Berkebalikan dengan Ganjar, Anies Baswedan sepertinya pernah berharap ditawari jadi menteri. Mantan calon presiden yang diusung Nasdem itu mengatakan tidak pernah ditawari posisi menteri untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan Anies saat merespon ihwal bergabung atau menjadi oposisi seperti Ganjar Pranowo. Kalau saya bilang ikut, wong diundang aja tidak. Mau bilang tidak, wong diundang aja belum. Siapa yang mengajak?
Jadi kalau saya bilang saya tidak mau ikut, emang saya diajak. Mau ikut, emang kapan ngajaknya? Kata Anies pada Mei silam.